Hai Halo semuanya, semuanya. balik lagi di podcast WIB WIB, Waktu Indonesia. Bucin. Oke. Kali ini kita mau ngobrolin tentang move on nih. Kita udah bareng sama narasumber kita hari ini. Narasumber Tito. ya. Iya, bener dong. Narasumber gak sih? Narasumber bener kan? Kan Narasumber. kita nggak mungkin berdua aja. Kesannya bukan? berilmu banget gue ya. Emang. Iya dong. Gue liatnya emang udah berilmu dari Iya nggak sih? sisi move on ini. Dari Jadi makanya kita panggil narasumber. Dari physical appearance kayak tampilan fisik Udah expert banget. udah expert banget nih kayaknya Kasih. di dunia pre-move-onan. Sekarang kita mau ngebahas tentang topik kita yang bakal seru banget, move on. Yang kayaknya ini udah dirasain sama semua orang. Bener. Oke. Punya mantan pasti punya. Lupa perkenalan. Oh iya, kita lupa Lupa perkenalan. perkenalan nih gue nih. Oke. Daripada kita terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, balik lagi sama gue, Rido. Dan gue Nadia. Oke. Langsung aja, Langsung aja kita kali ya. mau ngebahas tentang Move on. Kayaknya boleh deh lo sedikit cerita nih gimana pengalaman lo tentang move on. Pasti punya kan mantan. Gue nggak mau nanya mantan lo berapa, tapi langsung aja dah. Gimana nih cara lo menghadapi ketika lo move on ini? Gue tuh putus sekitar 2 tahunan yang lalu kalau nggak salah deh. Oke. Tuh pacar terakhir gue tuh. Dan gue bisa move on tuh kurang lebih 6 bulan kali. 6 bulan kali ya? 6 bulan setelah Lama itu. juga ya cowok kalau move on tuh. Kenapa gue susah move on? Move on kan dalam artian tuh nggak cuman kayak apa ya, kayak ngiklasin aja sih. Kalau misalnya definisi gue move on tuh kayak kita juga udah bisa ngebuka hati buat orang lain kan. Bener. Udah bener-bener perasaan lo yang sebelumnya tulus gitu, udah Iya. nggak ada lagi. Iya. Dan gue emang tipe yang susah gitu untuk bisa suka sama orang baru gitu. Makanya ya jadi Makanya 6 bulan lah ya total. iya, ya kurang lebih segitu. Tapi masih ada feeling yang nyisa nggak sih setelah 6 bulan itu? Masih lah, wajar itu. Masih lah ya. Gue wajar. dulu tuh terakhir pacaran 6 jalan 7 tahun men. Jadinya ya Oh. lumayan lama. Iya sih. Heeh. 7 tahun. Ini kayak orang mau nikah. Iya. Gitu kan ya. Iya. Iya sih. Cicilan HP lunas itu. Silang mobil Iya mas. sih. Iya. Step-step move on. Dari versi lu gimana? Step-step move on. Yang dulu gue rasain yang terakhir ini ya. Ya pertama sih pasti gue sempet tuh yang kayak sempet nangis dulu gue. Lu sempet nangis. Kira cowok nggak nangis lo pas move Wah, on? cowok bisa nangis. Nangis. Cowok bisa nangis di situ. Tapi diem-diem ya? Iya. Iya putus. dong. Dulu gue Gengsi kan nggak kos tuh. Itu di kosan tuh sendiri gue nangis. Gengsi nggak sih Nangis kalau dulu. misalnya lo ketahuan sama mantan lo nangis gitu? Gue berusaha menghindari untuk nggak ketahuan gitu. Gue kalau gue nangis gitu. Tapi kalau andai gue ketahuan pun ya udah. Karena yang gue sedih aja ditinggal. Iya Emang sih. manusiawi ya? Tapi manusiawi nggak sih kayak masa lu deny feelingnya gitu sih? Soalnya Iya. kan ada orang-orang yang kayak gue gengsi nih, gue mau ngebuktiin kalau oh ya udah gue bisa kok tanpa dia, akhirnya ya udah gue bisa kok, gue strong gitu, padahal pada hati lo Hello Kitty gitu kan. Oh, iya. Nangis juga. Wajar sih nangis gitu ya sih. Wajar. Gue juga pasti pernah nangis kalau gue pribadi sebagai cowok. Gue nangis, gue pernah. Berarti kalau dari skala yang udah lo alami nih, dari 1 sampai 10 kira-kira sulit atau gampang? Sulit. Sulit atau mudah? Sulit. Dari 1 sampai 10 berapa? Berapa? Dari Kesulitannya? 1 sampai 10 9,5 kali ya. 9,5. Ini kalau nilai udah bagus banget. Iya. Iya, 9,5. 9,5. Mungkin karena 6 sampai 7 tahun itu nggak? Iya sih. Gue kan dulu tuh pertama kali pacaran sama dia itu pas kelas 2 SMP, kelas meeting tuh gue inget banget. Dari kelas meeting pengen naik ke kelas 3 tuh jadian tuh. Jadi kayak di masa SMP sempet sih kayak putus terus sempet sama yang lain tapi cuman kayak beberapa bulan gitu atau beberapa minggu Pengalihan doang. atau? Pengalihan kah? Enggak, kayak kita lagi berantem. Sudah gue sama yang lain, lu sama yang lain tapi kayak nyadar kayaknya kita emang pengen sama-sama deh gitu dulu. Jadi masa SMP gue, SMA gue, sama awal kuliah gue tuh ya cewek dia doang. Jadi Dari kapan? SMP? dari SMP. Maksudnya cewek pacar yang serius ada rasa lah gitu. Iya. Bukan yang cuma iseng-iseng doang tuh emang dia doang orangnya Dia gitu. doang, Iya, iya. susah lah lupain. Pasti memorable banget sih selama 6 Iya. sampai 7 Iya dong. 6 sampai 7 tahun bareng-bareng terus ya nggak sih? Tiba-tiba cut off gitu kan Iya. susah juga. Tapi dari 6 sampai 7 tahun itu dia cuma 6 bulan doang loh. Itu lama coy. 6 bulan Buset bener nggak sih? 6 bulan Dibanding itu pacarannya. kalau lu kuliah udah lulus 1 semester. Iya. Iya sih, 1 semester kuliah nggak 1 sih? semester lo galau, gimana dong move on? Iya sih, lama lah. Cuman gue kayak ketolong juga sama, maksudnya tuh 6 bulan tuh gue nggak kayak selalu sedih. Oke. Ada Kayak pengalihan ya? biasanya gue pengen tidur, bangun tidur tuh baru Kayak Itu ngerasa. apa? kepikiran situ. Iya. Soalnya kan gue juga
kuliahnya cukup aktif kan, jadi ya jadi kayak ada distraksi lah. dari distraksi bener. Ada ngerasa kayak perbedaan, ada yang hilang nih, biasanya ada yang ngucapin selamat pagi gitu. Iya. Lu ngerasain nggak sih perbedaan Ada yang- itu? Iya men. Iya, tadi tuh gue biasanya kalau buka handphone kan, dulu tuh ngeceknya line gitu kan, Iya. pasti ada yang nyapa gitu loh. Sekarang gue Terus sekarang buka nggak handphone, ada gitu ya. gue gak ada gitu, gak ada notif apa-apa, paling kan notif dari provider. Pulsa gitu ya. Iya. Tapi dari selama lo move on ini, ada nggak hal-hal yang gimana kayak baik atau pasti kan ada, semua hal tuh ada plus minusnya ya. Iya. Kalau dari pengalaman lo pribadi nih, yang sisi baiknya dan sisi negatifnya mungkin? Negatifnya dulu kali ya. Boleh. Si negatifnya ya gue sempat lah beberapa waktu itu berpengaruh ke kegiatan gue sehari-hari sih, kayak gue ngerasa cukup terhambat gitu, kayak nggak se-enjoy biasanya Nggak gue seproduktif sebelumnya nggak sih? Iya, produktivitas juga jadi Oh, menurun gitu. oke. Itu berpengaruh banget sih Pengaruh sama banget. gue. Cuman ya positifnya di pikiran gue yang lain itu juga jadi apa ya? Jadi pemicu gue lah untuk kayak gue nggak boleh banget nih gagal nih, malu banget gue, udah gue ditinggal. Terus juga kan dia tuh nggak lama setelah putus sama gue tuh, dia nggak lama dapet lagi yang baru kan. Wow, Terus gue juga kayak, kaget ya? aduh masa Itu kacau sih. udah gue yang sendiri, terus gue yang caur ya kan kuliahnya, ya itu jadi pemicu gue kayak merasa gue nggak boleh kalah nih, harus semangat gue. Ada juga sih pikiran kayak gitu. Jadi harus kayak ngebuktiin kalau dia bisa, kenapa gue enggak? Benar. Iya. Jadi kayak apa ya? Motivasi juga sih buat Vitonya buat jadi lebih baik lagi nggak sih? Iya. Gak apa-apa sih sebenarnya, menurut gue itu manusiawi banget sih, apalagi kalau misalnya udah lama gitu. Yang penting tuh secukupnya aja sih, wajar-wajar aja, jangan sampai kayak malah ke terjerumus banget gitu kan, ada yang sampai parah gitu. Ya alhamdulillah sih gue nggak ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh ya. Maksudnya ya Iya. sedih. Maksudnya nggak sampai ngerusak diri gue lah. Nggak ada Dalam hal-hal artian, bodoh gitu lah ya. Hal yang yang nggak perlu nggak dilakuin. gitu nggak alhamdulillahnya. Putus ini kemauan lo apa dia? Mohon dia. Kemauan dia. Kemauan dia. Tuh susah sih. Soalnya dari dulunya tuh nggak mau, paham gak sih? Pada dasarnya ya. Kayak masih ada apa ya ngeganjel gitu nggak sih? Iya, kayak iya. kayak ada sesuatu yang belum selesai gitu, unfinished business gitu nggak sih? Iya. Jadi kayak mungkin susah kali itu kan 6 bulan. Tapi ya to be fair, To be fair. meskipun putusnya maunya dia, Oke. nggak menutup kemungkinan gue nggak ada salah gitu. Oke. Mungkin gue juga ada salah saat Hmm. itu. Tapi ya orang namanya juga kan kadang suka susah gitu kan ngakuin apa untuk Oke. menyadari gitu salahnya di mana. Mhm. Jadi waktu itu gue kayak heran-heran, makanya gue jadi kayak sedih banget gitu. Salah gue apa sih gitu loh. Oke. Lu jadi kayak questioning yourself gitu nggak sih, kayak Iya. mempertanyakan diri sendiri, gue salah apa sih sebenarnya? Iya. Lo setuju nggak sama statement move on itu semakin Semakin dipaksa, semakin sulit? Oke. Lu setuju nggak dengan statement itu? Setuju sih gue. Iya. Makin kita usaha jadi makin inget terus, karena ketika gue lagi berusaha nih untuk move on, jadi kan kayak ke-recall. Kalau gue tuh dulu pernah ada situasi Jadi gimana putusnya kalau itu let it loh. flow aja? Iya, gue sih juga, gue pribadi juga kayak emang sih semakin dipaksa semakin sulit. Iya nggak sih, kayak gue sih kayak lebih milih kayak trying to follow the flow aja, kayak ngikutin flow-nya aja nggak sih, kayak hidup apa ya, hidup beriringan dengan itu, apa sih kayak Iya. Ya sebenarnya sih intinya udah, Iya. maksudnya let it go aja. let gue aja nggak sih, Hmm. karena kalau semakin lu berusaha buat ngelupain itu kayak semakin sulit. Walaupun awalnya Iya. emang susah Paradoks, sih. iya. Iya. Lo nih tipe yang kalau udah putus ya udah lo blok kontak segala macam, apa ya udah kita tetap temenan baik-baik. Iya. Walaupun emang kadang gue ngerasa kalau lo udah jadi mantan sama seorang kayak ngeliat story-nya, ngeliat apa tuh Mhm. jadi flashback gitu kan, kayak anjir nih gitu. Iya. Tapi apa lo yang kayak udah lah gue Iya. nggak mau ngeliat dia lagi, Ya, tuh lu hanya tipikal, ada di hidup lu gue tipikal gitu. yang kayak gini gak sih, kayak abis putus lu harus full block nih, lu nggak Hmm. boleh ada akses ngeliat dia atau gimana, atau lu tipikal orang yang oke-oke aja berteman dengan dia. Main-main. Gue sih dulu waktu awal putus gue sempet kayak slow aja gitu, maksudnya Slow aja ya? udah kayak di sosial media tetap temenan, dan Oke. kalaupun andai masih ada dalam tanda kutip unfinished business lah, maksudnya Oke. kayak dulu kita udah sempat punya Plan ini. plan apa segala macam, atau udah sempat kayak nabung bareng lah atau segala macam gitu-gitu, kayak ngurusin itu untuk balikin duit masing-masing tuh ya kayak masih oke-oke aja gitu untuk komunikasi. Cuman pas udah jalan sebulan apa 2 bulan gitu, tuh gue kayak masih ngerasa kok gue masih sedih terus ya, kayak masih kayak kepikiran terus gitu sama dia. Oke. Akhirnya gue kayak memutuskan yaudah sementara gue kayaknya ini dulu gue tuh nge-mute instastory dia Gue juga, sama postnya. gue juga sempet tuh ngeliat gitu. Iya, jadi biar kayak jadi deh gue pengen lupa dulu gitu. Cuman kalau misalnya dalam artian dia ngechat gue, ya gue nggak mau yang kayak gue nggak mau balas, nggak gitu. Tetap mau Iya, balas, cuman kalau
untuk ngeliat story-nya keseharian dia tuh gue menghindari dulu sih waktu itu. Jadi juga sama sih kayak Vito, sempet juga kayak gitu kayak Dan lu gue? mungkin ya gue kayak mendamaikan diri sendiri ya. yang Iya. nge-mute gitu, terus tapi gue juga tetap kalau misalnya dia ngechat gue tetap balas, Iya. tapi dengan ya seadanya aja, seperlunya aja gitu sih, kayak Iya. dia butuh apa gue juga balas seperlunya aja. Iya. Sama sih kita, Yoi, mungkin men. karena kita cowok kali ya. Mungkin begitu. Nggak tahu kalau Dina Nadia, Nadia, sorry banget waduh, Nadia. salah nih, Apa beda dikit nggak apa-apa. beda dikit ya, Oh, Dina beda Nadia dikit. beda tipis ya. Beda tipis. Gimana nih kalau menurut lo sendiri? Lo kan berarti ini tuh lo masih berteman baik ya sama mantan lo? Berteman sih, kita udah nggak pernah bermain bersama gitu ya. Maksudnya berteman tuh di sini kayak masih nggak deket banget, cuman kayak ya udah gitu. Kayak kita sih nggak musuhan. Nggak musuhan gitu kan? Kan gue juga sekampus kan. Dan kalau papasan ya negor nyapa gitu sih. Terus kayak kalau misalnya lagi ada hal yang perlu juga sempat kayak dia ngechat gue, ya udah, maksudnya ya udah gue balas aja. Kalau ada perlu apa segala macam Iya. secukupnya. Iya. Ya maksudnya sebisa mungkin ya dibalas aja, Iya. karena nggak ada ruginya nggak sih kayak Bikin gitu. lo ini nggak sih kayak apa kayak kadang flashback, terus kadang kayak ada keinginan untuk balikan atau kayak gimana gitu mungkin. Kalau flashback sih manusiawi ya, pasti ada lah kalau flashback. Cuman karena apa ya, kayak dulu ketika bisa tuh kita sama-sama ngerti nih kayak ya udah kita nggak bisa sama-sama gitu. Jadi kayak kalau untuk keinginan balik lagi sih so far nggak ada gue, karena ya udah emang situasinya nggak mendukung untuk kita sama-sama gitu. Emang udah nggak sefrekuensi, emang Oh, nggak iya. bagus sih kalau terusin dipaksain walaupun Sefrekuensi sih sefrekuensi, karena kalau gue bilang gue nggak sefrekuensi sama dia nggak mungkin bisa selama itu sih. Oke. Cuman mungkin lebih Iya. tepatnya ya nggak sevisi lah, Oke. nggak sevisi. bisa sevisi. Hmm. Oke, tujuan lu beda gitu mungkin. Ya kayak dia punya plan hidup dan gue juga punya plan hidup sendiri, dan itu nggak bisa sinkron Oke, nggak gitu bisa loh. nggak sinkron lah ya. Iya. Itu sih yang gue lihat, tapi kalau mantan gue nonton mungkin ada pendapat lain ya bebas. Oke. Itu menurut gue. Tapi misal lu move on udah 6 bulan nih, Nah, ya kan? Lu udah bisa dibilang berhasil lah move on. Tiba-tiba mantan lu ngajak balikan ya. Lu mau nggak? Udah ngajak balikan ya nggak approach aja gitu, Iya, deketin gitu dan Ngedeketin tapi padahal mengarah ke sana iya, mungkin ya. iya benar-benar maksud gue kayak lu udah bisa lihat nih dari approachingnya dia, wah dia pengen ada tujuan balikan dia mungkin sama gue. hmm. Lu bakal iyain atau enggak? Karena kan maksud gue kayak kalau diain kan percuma juga nggak sih move on-nya? Betul. Menurut lu gimana? Kalau lu deh, Kalau misalnya yang terakhir udah nggak pernah kan. Cuma kalau misalnya andai kalau sebelumnya karena gue juga sama dia tuh bukan yang lancar banget terus juga Oke. selama 6 sampai 7 Pasti tahun. iya ada, pasti ada, itu pasti ada, ada. iya. Dan sempat putus juga. Oh, Dan oke. sempat putus juga, dan ketika itu sempat dia approach gue lagi, ya gue masih welcome sih, masih mau terima Oke. lagi. Cuman mungkin karena yang sekarang yang putus terakhir itu kan kita putusnya ketika kita udah lebih dewasa gitu kan. Mhm. Jadi pertimbangannya pun lebih nggak yang hal-hal sepele kayak dulu waktu SMA SMP kita kan putusnya karena hal sepele. Iya, kan. benar-benar. Jadi ada pun dia approach gue lagi, Nggak ada ya nggak ada salahnya mungkin toh kayak dulu juga kita putus bukan karena hal yang signifikan banget gitu loh. Oke. Cuman karena pas udah putus terakhir ini kan udah gede lah, udah cukup dewasa. Jadi benar-benar mikir panjang kalau untuk sampai bisa gitu, jadinya ya udah nggak bisa lagi untuk balik lagi sih. Bukan karena alasan mau fokus UN dulu ya. Iya bener. Pernah kayak gitu? Gue pernah debut tapi sama cewek yang berbeda. Oke. Sama cewek yang beda? Sama cewek yang berbeda. Oke. Itu kayak klasik banget itu. Klasik. Lu mungkin bingung kan, gue 7 tahun. Nah iya, tapi tadi ini gue bingung nih. gue sempat pisah sama dia, terus gue sama yang lain, dia sama yang lain gitu. Oke. Kayak gue pacaran sama Oh, teman iya, sekolah iya. gue, dia juga pacaran Dan sama sama teman sekolah. cuman kayak beberapa bulan doang. Beberapa bulan kan tiba-tiba lu reconnect lagi. Iya, terus kita Hmm. balik lagi. Jadi pas jeda itu lu pernah pacaran sama yang lain, Iya, dia juga pernah terus karena sama. fokus UN. Iya, Yang mutusin siapa lu? dia yang mutusin. Iya yang mutusin. Oke. Nah, setelah akhirnya lo berhasil move on, itu kan pasti bukan suatu hal yang mudah ya. Iya. Cara lo berdamai dengan diri Diri sendiri, sendiri. gitu. Cara lo berdamai dengan diri sendiri setelah itu, setelah melewati siklus-siklus berat itu, Benar. ada hal-hal signifikan yang mungkin lo lakuin. Kayaknya nggak ada sih, karena karena gue mungkin setelah gue putus sama dia, gue sempat deketin orang lain Orang juga lain. sih. Oke. Mungkin itu salah satu yang mengobati gue juga sih. Akhirnya kan gue juga bisa nyurahin hati gue ke orang baru nih, meskipun gagal, nggak sempet Oke. pacaran. Cuman ya mungkin disitulah yang bisa bikin gue completely lupa sama dia. Tapi itu pelarian bukan nih. Enggak sih, karena gue ngedeketin dia setahun men.
Ngedeketin doang tuh. Deketin doang ya. Baru, Lumayan. kurang lebih hampir setahun. Maksudnya kalau pelarian kan kayak beberapa bulan gak dapet, Iya, nanti gue benar, chance gue aja lah Oke, gitu kan. benar. Cuman kurang lebih nggak setahun full ya, maksudnya kayak beberapa bulan renggang, terus deket lagi, berusaha lagi sampai setahun. Akhirnya emang nggak bisa ya udah. Oke. Berarti itu apa tuh kayak friends with benefit aja? Eh, Jatuhnya emang kayak friendzone lo nggak bisa jadian akhirnya sama dia? enggak sih, kayak lagi berusaha, karena sebenarnya gua sama yang orang baru itu tuh punya latar belakang sejarah pacaran yang kurang lebih sama lah. Oh gitu. Kita juga sama-sama pernah kecewa gitu. Oke. Jadinya pas pas gue lagi proses ngedeketin itu tuh kita sama-sama kayak hati-hati gitu. Oke. Ya yakin gak ya gue sama dia gitu kan. Terus jadinya karena kehati-hatian itu tuh jadi penuh pertimbangan gitu. Dan kita tuh sama-sama sepakat kalau misalnya andai ini nggak jadi, ya udah. Yang penting kita ikhtiar aja dulu gitu. Jadi kayak nothing tulus ya? Iya. Nothing tulus aja. Iya bener sih. Maksudnya apapun hasilnya nanti, yang penting gue usaha aja dulu nih buat coba dapetin. Jadi emang itu tuh lo sama yang cewek sebelumnya itu emang udah sadar kalau gimana pun nanti hasilnya ya udah gitu. Iya udah. Udah dibicarakan Iya, Udah sebelumnya ya. dibicarakan. Udah ada dealing aja gitu. Yang penting niatnya baik lah. Iya sih benar. Niatnya baik. Kalau misalnya hasilnya itu kan tergantung yang di atas. By the way, biar kita nggak terlalu ngomongin mantan terus nih, Iya. kalau kita main games dulu. Boleh sih. Oke. Boleh. Nah daripada kita tegang nih, kita ngomongin move on terus, kita mau main game dulu sebentar nih. Oke. Iya, boleh, Nah boleh. jadi games itu nanti kita gambreng, terus nanti orang yang keluar duluan kasih pertanyaan, terus ada 2 pertanyaan, nanti ini dare or dare, jadi lo pilih mau makan sambal atau makan coklat. Oke. Kalau gue sih makan coklat ya, apapun pilihannya. Oke. Oke jadi kita gambreng dulu sekarang. Gambarnya dulu kali ya. Boleh. Lalu. Ih, emang lo ya sekongkol ini. Gue nanya ke lo deh, lo pilih ada di hubungan yang toksik atau lo pilih jomblo seumur hidup? Kalau lo pilih toksik, lo makan coklat. Kalau jomblo, lo makan sambal. Mikir-mikir dulu deh. Toxic atau jomblo ya? Kalau jomblo seumur hidup tuh kan udah gitu kelar aja hidup gue kayaknya kan. Kalau Salah misalnya aja gitu hidup lu ya. Cuma kalau misalnya hubungan toksik tuh masih, apalagi di umur sekarang kan, hubungan toksik itu maksudnya lawan partner gue nanti tuh bisa diajak ngomong gitu loh. Iya. Ya kan kayak bisa dikasih pengertian lah. Jadi masih ada Walaupun masih banyak bisa. banget effortnya ya. Walaupun banyak banget effortnya, tapi ya seenggaknya masih ada yang diusahakan lah dibandingkan Benar. kayak jomblo seumur hidup tuh kayaknya anjir desperate banget Iya nih nggak sih? kayaknya. Sulit banget gak sih? Iya. Nggak ada orang di dunia iya. ini. Nggak ada yang mau gitu. Iya, seburuk itukah saya gitu. Jadi milih pacaran toksik nih. Pacaran toksik. Oke. Makan Selamat. coklat tuh nih gua. Selamat lo makan coklat. Yoi. Oke. Gua ambil nih ya. Ini ada Oke. rasa apa aja sih coklatnya? Coklatnya ada yang rasa, ini menarik banget ya. Rasanya Iya rasa sih. sayang loh ini. Oh, rasa sayang. Lo rasa apa? Rasa galau. Tuh satu lagi. Pilih dulu aja nggak sih? Rasa yang pernah ada nggak ada apa? Nggak ada sih. Bikin sendiri deh kayaknya lo. Coklat terlanjur nyaman, anti galau, sama coklat rasa sayang. Rasa sayang kali Gue ya. rekomendasi Sayang rasa boleh. sayang sih. Rasa sayang. Oke. Nah, Oke, ini gue simpen dulu kali ya. Oke. sekarang Vito nih mau nanya siapa? Oh, langsung gua. Iya. Oke. Iya lo langsung nanya aja. Vito mau nanya siapa nih? Gue nanya lu deh. Oke. Bebas banget kan maksudnya kayak Bebas banget. random Bebas gimana bebas ya? banget Bebas, nanya apa bebas. aja deh. Lu mendingan Raisa Oke. tapi cowok Tapi atau cowok. Patarno tapi cewek. Oke. Kalau misalnya milih Raisa tapi cowok, coklat. coklat. Kalau misalnya Patarno tapi cewek, sambel. Raisa tapi cowok. Iya. Susah sih. Kalau gue milih Raisa, Cowok. Kalau Oh. spice gue sih Aisyah sih. Karena dia walaupun cowok tetap cantik. tapi ada gitu. Iya nggak sih? Iya. Tapi ya Raisa sih boleh. Raisa. Iya nggak sih? Cowok tuh tapi Ben. Tapi physical appearance gimana sih menurut lu? Kan yang dilihat kan dari luar ya kan? Gak Iya, apa-apa, gak bener. masalah. Kalau gue Tapi ini untuk gimana ya? pacaran loh. Ya udah pacaran lu tapi cewek. Gue juga bosan kali. Aduh pacaran lu lagi. Dan sih udah gue Iya nggak Raisa sih? aja, Gua Raisa Raisa aja. aja sih. Demi kelangsungan hidup lo yang lebih baik. Iya. Karena- gue Raisa sih. Iya. Oke. Tapi lu straight. Gue straight sih. Iya. Gue straight sih.
Ini kan tapi kalau di lu luar konteks, apa. gue di luar konteks kan strength gue. Oh, Karena nanti di tengah jalan bisa diputusin Raisa. Bener. oh iya benar. Iya nggak sih? Kan nggak semua hidup juga gue. Ya, Oke, gue udah oke, memberi oke, advice oke. yang baik, silakan lo Bener. makan coklat. Lu mau milihin bahas apa tuh? Apa gue milih sendiri nih? Milih sendiri aja. Milih sendiri aja kali ya. Suka aja. Kalau pilih yang galau nih. Anti galau. Anti galau. Sama Aisyah anti galau. Sabi. Sabi gak sih? Sabi. Sabi. Oke. Gue nanya ya sekarang. Iya. Gue nanya Nadia deh. Oke. Balik lagi nih. Lu milih kejebak di hubungan yang toksik atau lu gagal move on 5 tahun? Lama banget. Ya, pilihannya itu. Kalau misalnya lu hubungan toksik, lu makan ini, gagal move on 5 tahun, lu dapet coklat. Waduh, Apa tuh, Bu? Kayaknya gue mending gagal move on sih. gagal move on 5 tahun. Ya, karena kalau gagal move on 5 tahun, selama 5 tahun itu gue sebenarnya masih bisa nyari pengalihan gue sendiri. Walaupun dalam hati gue kayak, oh ya udah belum move on banget. Tapi gue dari luar gue tuh kayak, ya udah gue bisa ngedate sama seseorang atau gue bisa pelarian ya, maaf walaupun agak shady sedikit, tapi Oke, ya udah. Bener gak? Daripada lo di toxic, gue sih jujur gue gak suka gak mau banget. ya, Iya. nanti kayak udahan. Apalagi kayak yang posesif segala macem gitu, gue anti banget. Oke. Jadi selamat gue dapet Gue dapet coklat. coklat. Yeay, ini rasa terlanjur nyaman. Lanjut nyaman. Lanjut nyaman. Sorry banget nih sambal nggak laku. Sorry ya Iya, sama maaf kalau banget. udah taruh lagi di bawah. Karena dia nggak laku. Lah, coklatnya mana? Ini ada di sini. Aku umpetin. Ini dia coklat. Ya, Ini jadi coklat mungkin- dari Cocodot. Dari Cocodot nih, packagingnya juga menurut gue sih asik sih. Ini unik Iya. banget sih sebenarnya. Iya. Kayak sekarang coklat kan cuma kayak ya udah Ya udah merek-merek gitu aja tertentu, nggak sih? rasa-rasa tertentu. Kalau Nah. ini tuh rasanya tuh nggak ada. Coklat terlanjur nyaman. Lo apa? Nanti galau nih gue. Gua Rasa rasa sayang. sayang. Iya bener banget. Kayak unik-unik banget sih packagingnya. Jadi bagi kalian nih yang mau nyobain rasanya Cocodot, penasaran nih, bisa cek di bawah. Oke, sekarang kita lanjut nih ke ngobrol-ngobrol kita tentang move Oke, on. lanjut aja. Kalau berdasarkan pengalaman lo nih move on, menurut lo tuh move on itu kayak tujuan atau destinasi lo setelah lo break up? Kayak udah, gue move on gitu. Apa emang bagian dari Perjalanan hidup? hidup lo, Mm-mm. benar. Kayak udah emang itu suatu hal yang pasti bakal gue laluin Bener. gitu. Ini tuh kayak fase yang apa ya? Mm-mm. Bakal gue laluin nih. Bener-bener semua orang akan melalui ini. Gak semua orang juga sih, Iya cuman sih. kebanyakan. Move on tuh tujuan hidup atau oke. Suatu ya, Fase ya perjalanan. iya benar, fase perjalanan. Kalau tujuan hidup secara keseluruhan mungkin enggak ya. Kayak itu akan lebih tepat ke part itu tujuan kecilnya gitu. Kayak hidup Oke. kan ada tujuan besarnya, ada yang tujuan kecilnya. Oke, kan. oke. Mungkin analoginya tuh gue sih sering diajarin sama nyokap gue kalau hidup tuh kayak orang lagi balapan MotoGP. Kalau orang balapan MotoGP tuh katanya kan tujuan mereka tuh garis finish kan. Tapi mereka ketika lagi balapan mereka nggak mikirin garis finishnya, yang dipikirin tuh tikungan di depannya. Oke. Jadi itu juga sebagai target kan. Maksudnya target yang harus gue capai, tapi Small goals part ya. ya, goals kecilnya Goals aja lah. kecilnya. Sebelum mencapai big goals, So ya. ya itu small goals lo. Jadi ya part dari perjalanan Part dari itu sih ya mungkin. ya, Cuman gue itu juga setuju sih. itu juga part of a goal lah. Lu setuju gak sih dengan statement ini? Setuju sih, karena ya bukan apa ya, bukan priority dan bukan kayak fokus dalam hidup banget sebenarnya, kayak cuma obstacle Iya. kecil aja. Obstacle kecil. Kan kalau misalnya lo udah berhasil melalui si move on ini, ya udah berhasil gitu. Bukan suatu hal yang not a big deal banget lah intinya gitu. Iya. Karena gimana ya? Sebenarnya sih kalau buat gua ya pribadi ya, gua nggak tahu kalau orang lain ya. Karena kan orang lain kan punya metode-metode sendiri kan Bener. untuk Bener. kayak, maksudnya metode-metode spesifik nih. Kalau gua pengen move on, gua main game gitu, Main- misalnya oke, gua bener, apa bener. segala macam. Distraction ya, pengalihan. Iya gitu-gitu. Kalau misalnya buat gua obat move on tuh cuman waktu Nah, aja sih, Obat move on. Obat move on versi lu waktu. waktu. Kenapa waktu? Ya itu akan terjadi sendirinya by proses. Kalau menurut gua ya. Waktu. Kayak maksudnya meskipun nih gue bilang gue kalau pengen move on gue perlu main game gitu, meskipun gue main kepikiran juga gue perlu nongkrong sama temen gue biar move on, pas nongkrong kepikiran juga gue. Tapi Oke. kalau gue rutin melakukan itu semua, by the time ujung-ujung gue akan Oke. Karena emang Move bisa on. karena terbiasa sih. In the end ya kan. Iya. Akhirnya bisa. Jadi ya Waktu ya. menurut gue sih intinya tuh waktu. Kayak gitu. Kalau lo sendiri nih, pasti kan dalam proses move on ini tuh
melakukan apa ya kayak self healing gitu deh. Pasti kan. Pasti. Kalau versi lo apa nih? Biar si move on ini tuh berhasil gitu. Kalau bahasa anak-anak muda tuh berkontemplasi. Apa sih? Kontemplasi. Kontemplasi. Bahasanya. Jadi Kompleks sih. kayak gimana ya? Kayak gimana tuh? Mungkin kayak gue mikir aja, oh yang gue rasain sekarang tuh apa nih, terus baik nggak gue kalau misalnya selalu merasakan ini, kalau misalnya nggak baik yang lebih better apa. Terus gue juga evaluasi dulu gue sempet salah apa ya biar gue nggak ngulangin lagi gitu-gitulah. Terus belajar maafin, belajar sadar sama kesalahan juga gitu-gitu lah. Banyak berpikir aja sih gue. Oke. Biasanya kayak sebelum tidur kayak suka kepikiran kan, suka inget dia gitu misalnya kan. Itu gue kayak mikir, bener gak ya gue kayak begini, bener gak ya gue punya perasaan kayak begini gitu. Memaafkan itu emang agak-agak Sulit sih ya. sebenarnya. Apalagi untuk berdamai dengan masa lalu. Iya, dan lebih susah lagi tuh untuk konteks memaafkan ya, karena kan ini hubungan gue sama dia kan hubungan dua orang kan. Benar. yang nggak cuman tentang gue tapi juga tentang dia. Jadi di satu sisi gue berusaha memaafkan, di sisi lain gue juga berusaha, oh iya dulu kan gue juga sempat ada salah nih sama dia gitu. Jadi gue kayak ya gitulah. Jadi kalau misalnya kita memaafkan orang yang secara total dia yang salah, kita yang enggak kan mungkin kayak oke lah gitu kan, maksudnya gampang gitu kan. Cuman kalau kita yang juga punya salah sama dia kan juga kayak gitulah, ada dilemanya lah jadinya. Tapi gimana ya? Menurut pribadi nih, lebih susah mana sih? Melupakan atau memaafkan? Memaafkan sih. Kalau lupa gue nggak akan memaafkan. Karena lupa tuh seiring berjalannya waktu tuh bisa lupa aja kalau menurut gue juga. Kalau maafin tuh kalau lo inget gitu terus kayak lo emang nggak ada rasa untuk memaafkan, mau selama apapun tuh nggak akan termaafkan kalau menurut gue. Tapi kalau lupa tuh kayak menurut gue kayaknya nggak mungkin. Kayak lo pasti akan selalu ingat dulu lu pernah pacaran sama dia gitu ya. Benar. Gak Karena akan pasti lupa. ada hal yang memorable kan, pasti Benar, selama ya. perjalanan lo itu. Iya. Gue sih memaafkan gampang sih, melupakan susah sih. Iya nggak sih? Iya. Yang memaafkan ya oke aja. Kalau memaafkan ya itu juga bagian dari human nature kan. Benar. Untuk memaafkan. Jadi ya pasti gampang. Ada nggak sih kayak habit baru yang muncul pas lu lagi move on? Misal kayak sebelumnya lu belum pernah lakuin, lu lakuin jadi kebiasaan. Ada nggak? Palingan rajin olahraga gue. Rajin olahraga. Bagus ya habitnya ya. Iya sih habit. Iya maksudnya kayak good habit sih itu. Selain itu ada Yang buruknya adalah ya kayak Oke. minum gitu. Oke. Kayaknya juga jadi beriringan gue ada bagusnya ada buruknya Ada. juga yang muncul. Oke, ada good habit, ada bad habit. Iya. Balance nggak apa-apa. Iya. Wajar ya wajar. Gitu sih. Tapi ini waktu lo sama mantan lo tuh udah sampai ke fase kenalan sama keluarga kayak gitu-gitu. Ini- Wah sih? udah. Karena kan Udah. menurut gue tuh ini tuh juga jadi suatu hal yang agak berat ya, karena kan Benar. kalau udah kenal dan nyaman sama keluarga tuh kayak bukan tentang lo sama dia doang, Iya, tapi iya. tentang keluarganya juga gitu. Tapi kayak ini nggak sih kayak saling attach gitu nggak sih? Kayak Iya benar-benar. kalau udah kenal sampai keluarga gitu udah saling attach gitu nggak sih kayak? Gimana nih? apa nih? Gue sih dulu dia ke keluarga gue nggak terlalu kenal, cuman gue ke keluarga dia itu yang Dekat. dekat ya, karena gue juga sering ngapel kan. Oh iya, benar Banyak sih, kan, benar, jadi ya benar. kenal lah jadinya. Ini udah gini banget nih ya. Gue nggak tahu sih, cuman kalau gue Menurut merasa pandangan perasaan lu kalau gue merasakan ke keluarga dia ya gue cukup nyaman lah Cukup sama nyaman. keluarganya gitu. oke. Dan itu pun juga nggak lama setelah kita pacaran tuh ya gue udah langsung dikenalin aja gitu. Jadi kalau misalnya kayak gue 6 tahunan ya sama dia, Oke. kayak gue dekat sama keluarga itu ya di 5 tahunnya gitu loh. Kayak cuma setahun pertama doang gue kayak nggak terlalu, masih backstreet itu setahun pertama doang, Wah, sisanya Backstreet juga Ya ya. sempet backstreet juga tuh. tempat lah. Ya coy anak SMP pacaran gimana SMP sih? Oh iya gue lupa dimulainya SMP. Iya benar-benar. Iya sih. Kayak kalau nggak Backstreet tuh kurang afdol. Kayak teman-teman gue juga, gue sendiri pun emang melalui fase Backstreet single langsung yang kayak kenalan sama orang tua, ke rumah, ngapel iya gitu. sih. Iya benar-benar. Ya gitu sih, jadi kayak ketika gue putus sama dia, pada dasarnya gue nggak cuma kehilangan satu sosok, Benar. Benar. banyak sosok yang gue kehilangan, Iya. nyokapnya, bokapnya, adeknya, Iya. jadi nggak komunikasi lagi kan gue. Oh sampai sekarang sama keluarganya atau ceweknya ini udah nggak kontekan lagi? Nggak intens, maksudnya Nggak intens. sempat lah kalau misalnya kayak ditanya kabar gitu ada lah gitu. Terus juga kayak waktu itu sempat ada sedikit urusan gitu juga kontak-kontakan. Kontak-kontakan. Tapi yang
yang kalau ada perlunya aja Oh, jadinya. oke, secukupnya aja tuh. Oke. Jadi bukan yang Tapi tanggapan dari orang tua lo atau Orang tuanya orang dia? juga nih Iya, gimana setelah gimana? tahu lo? gua nggak tahu sih kalau misalnya orang tuanya dia ya. Tapi orang tua lu deh. Kalau orang tua gue selalu sih, maksudnya kayak nyokap gue tuh udah ngerti, maksudnya ya kalau ini pilihan lu pasti lu menganggap ini yang paling benar lah gitu. Oke. Karena kan yang ngajalin hubungan juga gue kan. Benar-benar. Jadi nyokap gue ya udah terima aja gitu. Maksudnya nggak mempermasalahkan. Nggak terlalu ikut campur lah ya. Iya, nggak terlalu campur. Maksudnya kayak lebih kayak ya udah nggak apa lu yang jalanin kan. Jadi yang Kalau paling kita tahu. pernah muda juga, pernah merasakan juga konsekuensi Iya. dari ini apa Iya gitu. sih, Pasti. Iya. Dan yang gue rasain juga dari pihak sana, maksudnya Dari pihak cewek. orang tuanya dia juga pada saya nggak ikut campur ya ke permasalahan ini. Oh, oke. Nah, tapi cuma nggak tahu ketika udah pisah dia cerita ke orang tuanya, responnya gue nggak tahu apa, karena gue udah Kayak udah jangan kontekan lagi ya. Soalnya kontekan juga cuma ya perlunya aja. iya. Tapi ini juga nih temen gue tuh temen gue sih, jadi dia tuh mantanan gitu. Tapi juga dia nikah bro, jadi mantan jadi manten. Wadaw. Gimana tuh? Gimana tuh ya? Ya nggak ada yang menutup kemungkinan sih. Iya sih, sebenarnya. emang sih Jodoh nggak ada kan di tangan ya, Allah jodoh nggak ada ya. yang tahu ya. Heeh. Tapi gue pribadi sih nggak bisa sih yang kayak gitu. Kenapa? Maksudnya gue ngomong sebagai cowok ya, harga diri aja sih kalau gue balik sama mantan. Kalau udah jodohnya gimana? Gimana tuh? Kalau udah jodohnya, gimana ya, susah juga sih. Ya, susah sih kalau udah ngomong kayak ya itu jodoh lu ya, gimana dong? Mungkin oke lah kalau jodoh, tapi kalau misalnya kayak lu nanya gue balikan sama mantan atau nikah sama mantan, enggak sih. Jadi lo bukan tipe yang kalau gelas pecah bisa dibalikin ya, udah Iya. sekali aja pecah. Jadi kayak ya udah, gue nggak mau ngulang kejadian yang mungkin bakal terulang lagi ke depannya. Jadi gue pengen buka kayak apa ya, lembaran baru lah, yang nggak sih sama orang yang baru. Gue lebih suka kayak explore gitu nggak sih kayak. Kalau Kalau lu sih lo nggak. gimana nih? Lu gimana? Mantan jadi mantan. Pandangan lu gimana? Gue nggak berani ngomong sepenuhnya gue nggak mau ya. Oke. Karena siapa tahu karena ntar gue nggak lo- bisa menjamin situasi ke depan. Iya benar. Bukan mungkin, maksudnya situasi ke depan ya itu yang terbaik buat gue dan dia gitu. Cuman kalau lu tanya di situasi sekarang, hell no, nggak mau gue. Kenapa? Nggak mau gue. Emang lo bukan tipe orang yang balikan juga? Bukan yang maksudnya- karena kalau misalnya gue bilang gue tipe orang yang bukan tipe orang yang balikan, dulu gue sempat sering balikan juga. Cuman kalau situasi posisi sekarang Iya, nih, untuk posisi sekarang. posisi sekarang Lu yang kayak pertimbangan lu mikir itu kan. nggak pertimbangan apa apa, udah nggak mau aja gue. Nggak mau aja. Nggak mau gue. Sebaik apapun gitu. Bingung. Untuk sampai sekarang ya. Cuman nggak tahu, siapa tahu nanti ada momen kah atau ada kejadian yang bikin pikiran gue berubah, bisa aja gitu loh. Cuma kalau untuk sekarang nih, sejauh ini udah Oke. nggak mau gue. Karena kan sebenarnya itu pro kontra sih sebenarnya. Iya. Kalau pro-nya mungkin kenapa bisa jadi mantan dari mantan ke mantan tuh mungkin ada hal-hal yang di-upgrade ibaratnya lah ya, diperbarui dari benar, mungkin benar. evaluasi masing-masing pihak gitu. Iya Untuk- benar. kan udah tahu nih dulu kayak gini, jadi mungkin jadi lebih baik gitu. Jadi oh ya udahlah, oke gitu. Oke. Cuma mungkin ada juga yang emang nggak mau ngulang kesalahan sama dengan orang yang sama, mungkin udah tahu tabiatnya dia kayak gimana ya kan. Soalnya itu perkara hati sih. Jadi gimana ya? Jadi nggak jelas juga indikatornya apa gitu loh. Oh iya benar. Jadi kayak Tolak ukur nggak ada ya. kayak gue juga nggak bisa bilang lu harus melakukan ini dulu. Kalau ada dia pengen balikan sama gue nih, lu harus melakukan ini dulu baru mau balikan sama gue. Nggak bisa gue ngasih persyaratan gitu. Iya. Selama hati gue teng aja, ya mau gue. Cuman sejauh ini nggak mau gue. Cuman Jadi- gue nggak menutup kemungkinan kalau ke depannya ada mungkin suatu momen kah atau perubahan situasi hidup ini yang bikin jadi hati gue membutuhkan dia oke. lagi, nyaman sama dia lagi, ya bisa aja. Ya masih soal perasaan tuh nggak bisa dipaksa ya, Iya. itu aja. dan nggak bisa ditebak juga kan. Benar. Iya. Ya unpredictable banget. Apalagi kalau misalnya lo kayak ibaratnya kayak tadi lo ngomong kayak gitu, lo pengen bikin dia untuk, maksudnya biar lo balik sama dia tapi dengan hal-hal yang lo pengen ada ini nih di diri dia gitu, biar terpenuhi gitu. Jadi kan kesannya kayak terpaksa ya. Maksa Iya. ya nggak sih, kayak lu nuntut gitu sih, kayak demanding. Bener-bener. Sebenarnya sih nggak masalah juga. Nggak masalah Maksudnya, juga. soalnya kan juga ada beberapa orang yang menganggap itu juga perlu. Cuman kalau buat gua enggak, karena yang penting apapun perbuatannya, yang penting lu bisa mengambil hati gua sih ya oke aja. Biasa aja. Iya. Nah kalau dari lo sendiri nih, obat dari move on
penyembuh masa lalu nih? Versi lu. Bisa di-share buat yang membutuhkan mungkin. Ya hidup ini tentang diri lu sih, jadi jangan menggantungkan ke orang lain gitu. Oke. Ya lo harus bisa, maksudnya kalau misalnya ada orang lain yang menghilang dari hidup lu tuh itu bukan the end of the day lah. Oke. Jadi santai aja, pasti akan ada jalan keluarnya. Ya mungkin biar lebih ini kayak lo move on untuk lakukan untuk diri lo sendiri gitu. Iya, Bukan gitu. karena semata-mata emang buat ngelupain dia doang gitu, karena ketika lo Iya. melakukan untuk diri lo sendiri ya udah gitu, lo akan dapat manfaatnya gitu ya nggak sih? Iya. Atau lu bisa juga kayak manfaatin nih ketika lu lagi masa baru putus dan move on gitu, lu jadi punya waktu untuk fokus ke diri lu kan. Oke. Jadi bisa take care of yourself lu. Oke. Lebih banyak untuk me time juga. Iya. Mungkin ngembangin apa ya, potensi dalam diri lu mungkin. Iya, dan ya ini mungkin bisa gue share lagi ya. Kayak yang gue rasain tuh gue jadi bisa menemukan kesenangan sendiri ketika gue putus. Oke. Kayak dulu kan gue cukup ekstrovert orangnya. Jadi kayak kalau gue pengen seneng tuh entah sama dia atau sama teman-teman gitu. Oke. Semenjak gue putus sama dia, kayak ke teman-teman kan juga nggak setiap hari kan. Gue jadi bisa nemuin, oh ternyata gue begini tuh seneng loh. Oh gue melakukan ini sendirian tuh seneng loh. Jadi bisa nemuin gitu-gitu. Jadi itu hal-hal yang dulu lo nggak sadarin ya waktu lo Iya. masih Iya, sama benar-benar. cewek yang dulu. Kalau yang belum kalau rasain tuh atau Iya. oke. Kayaknya kita udah sekian ngobrol-ngobrol sama Iya, udah bintang tamu kita pada udah hari cukup ini. banyak sih. Iya. Banyak banget sih yang dapat gue ambil. Seru banget manfaatnya sih juga. ngomongin move Denger, on. bener-bener. Ya nggak sih Karena kayak. ini topik yang semua orang pasti akan ngerasain juga Bener. ya. Fase yang pasti dilewatin sama hampir setiap orang, ya nggak sih? Iya. Baik susah maupun gampang, pasti ngelewatin. Thank you banget. Tapi thank you banget nih buat Vito. Iya, Udah thank you mau juga jadi gua narasumber, di- mau main di tempat kita. Iya. Ya kan, jadi Dan narasumber gue juga kita. boleh diundang ke sini. Bener. Terakhir nih ada closing statement gak nih buat yang lagi nonton Bener. tentang topik kita di pada hari ini apa? Ah, lu mau ngomong apa nih ke penonton Iya. sekalian? Boleh buat ngomong mantan juga boleh. Iya, nggak apa-apa. Siapa tahu mantannya nonton. Iya. Ya nggak sih? Nanti sharing ya ke mantannya Vito. Apa ya kalau closing statement sih? Kalau buat yang lagi move on, Oke. jangan terlalu dramatis, santai aja. Santai aja. Waktu bisa menyembuhkan lu. Terus buat yang jomblo, kontak gue. Oke, yang jomblo kontak Vito. Iya. Promosi. Promosi. Gitu aja sih. Oke, thank you so much. Makasih Vito, banget udah Vito. Thank you Kapan-kapan banget. main lagi, Iya, ngomongin hal siap. yang lebih seru lagi dari ini. Bener-bener. Oke. Semoga kita bisa ketemu lagi kapan-kapan. Siap. Oke. Thank you juga buat yang udah nonton Thank you juga. podcast kita di Bener. WIB. podcast WIB kita pada hari ini. Oke. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. See you.